Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton. Dan semuanya dinyatakan kompeten. Artinya yang luar biasa, sebab jarang terjadi. Mungkin hanya satu saja. Saat ini yang menjadi masalah musuh daripada penyelenggara pemilu adalah banyaknya berita hoax, hate speech, ujaran kebencian, kemudian politik identitas. Selamat pagi dari kawasan Puncak Bukit Wolio Indah. Inilah Warta Kepton. Sari berita penting. Hoaks menjadi musuh besar penyelenggaraan pemilu karena mampu meruntuhkan tingkat partisipasi masyarakat. 3 napi lapas Bau-Bau akan dibebaskan di hari kemerdekaan. Khusus remisi 17 Agustus, lapas Bau-Bau mengusulkan 280 warga binaan. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya Rabu 16 Agustus 2023 bersama saya Laode Muhammad Syahribul. Kita ke berita yang pertama. Hoaks menjadi musuh terbesar penyelenggara pemilu karena mampu meruntuhkan tingkat partisipasi masyarakat. Mengenai hal tersebut, selengkapnya kita ikuti laporan Hairul Mulku. Saat ini yang menjadi masalah musuh daripada penyelenggara pemilu adalah banyaknya berita hoax, hate speech, ujaran kebencian, kemudian politik identitas. Tahapan penyelenggaraan pemilihan umum pemilu di tanah air masih saja dibayangi dengan ramainya berita-berita hoax, tidak terkecuali di Kota Bau-Bau. Ketua KPU Kota Bau-Bau Laode Supardi mengatakan, berita hoax, ujaran kebencian, politik identitas, bahkan isu-isu SARA merupakan musuh besar penyelenggara pemilu karena akan meruntuhkan tingginya tingkat partisipasi masyarakat. Untuk mengkanter hal tersebut diperlukan peran aktif masyarakat terkait pendidikan pemilu, termasuk insan pers yang ikut menyebarluaskan informasi kepemiluan. Saat ini yang menjadi masalah musuh daripada penyelenggara pemilu adalah banyaknya berita hoax, hate speech, ujaran kebencian, kemudian politik identitas atau lebih dekat dengan SARA. Sebab ini kalau tidak diantisipasi, maka ini akan meruntuhkan tingginya partisipasi masyarakat. Sejalan dengan itu, Laode Supardi juga mengharapkan media massa menjadi aktor yang ikut meningkatkan partisipasi pemilih. Mengingat pada pemilu yang lalu, jumlah pemilih yang tidak menyalurkan hak pilihnya di Kota Bau-Bau mencapai 28.221 pemilih. Karena itu kami berharap media atau para jurnalis mari sama-sama kita memberikan pendidikan politik kepada masyarakat agar masyarakat memiliki pemahaman dan kesadaran sehingga mereka bersama-sama menjadi bagian dari penyelenggara pemilu tersebut dan mau datang menggunakan hak pilihnya pada tanggal 14 Februari 2024. Karena harapan besar dari pemerintah, kata Supardi, adalah dengan semakin tingginya tingkat partisipasi masyarakat pada pemilu, menandakan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hasil proses penyelenggaraan pemilu juga tinggi. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan. Kita ke berita selanjutnya. Proses uji kompetensi wartawan atau UKW Angkatan ke-9 yang diselenggarakan oleh Persatuan Wartawan Indonesia PWI di Kota Bau-Bau akhirnya tuntas. Salah satu penguji, Merson Simbolon, menyatakan 18 jurnalis di Kepulauan Buton termaksud 2 tambahan peserta dari Kolaka dan Konawe berkompeten dan naik kelas dari grade sebelumnya. Pertarungan pikiran, batin hingga psikologi manakala tak lulus selama 2 hari, yaitu 14 hingga 15 Agustus, melaksanakan UKW terbayar pasca penguji mengumumkan hasil memuaskan. Meskipun telah dinyatakan kompeten, Merson Simbolon selaku salah satu penguji UKW Angkatan 9 di Kota Bau-Bau berharap
seluruh peserta terus meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalis, dan terbaru Pedoman Peliputan Ramah Anak (PPRA) dalam menjalankan kerja-kerja jurnalis. Pengetahuan menyeluruh terhadap aturan tersebut, khususnya PPRA, akan menjauhkan pers dari pidana akibat kesalahan penulisan hingga prosedur peliputan. Salah satu peserta dari jenjang Madya, Jaspin, wartawan dari Konawe, menyatakan rasa terima kasihnya kepada penyelenggara dan penguji. Menurutnya, selama ujian berlangsung, banyak ilmu bermanfaat yang bisa ia petik dan menjadi bekal menjalankan profesinya sebagai jurnalis profesional yang berpedoman pada Kode Etik Jurnalis atau KEJ. Senada, Ketua PWI terpilih periode 2023-2026 Laode Aswarlin merasakan hal yang sama seperti peserta lainnya, yakni ketegangan selama proses berlangsungnya ujian. Namun pasca pengumuman, rasa lega terbayarkan, apalagi seluruh peserta dinyatakan berkompeten oleh penguji. Saran darinya agar pesan penguji menjalankan pedoman kerja Undang-Undang Pers, KEJ, serta PPRA, Pedoman Peliputan Ramah Anak, dapat dilaksanakan secara profesional oleh teman-teman jurnalis yang telah dinyatakan kompeten. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita ke berita yang lainnya. 3 napi lapas Bau-Bau akan dibebaskan di Hari Kemerdekaan. Khusus remisi 17 Agustus, Lapas Bau-Bau mengusulkan 280 warga binaan. Selengkapnya mengenai hal tersebut, kita ikuti laporan Woode Nurliani. Pada momen 17 Agustus ini ada orang narapidana yang mendapatkan remisi bebas pada hari itu juga. Tepat di Hari Kemerdekaan RI ke-78 yang jatuh pada Jumat 17 Agustus, ada 3 narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Bau-Bau yang akan mendapatkan remisi khusus 2 atau langsung bebas. Meskipun belum menyebutkan identitas warga binaan itu, namun Kalapas memastikan Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Monianse yang akan menyerahkan surat keputusan SK remisi bebas tersebut saat upacara pemberian remisi kemerdekaan Kamis 17 Agustus mendatang. Kepala Lapas Bau-Bau Herman Mulawarman menyebutkan pemberian remisi atau pengurangan masa hukuman merupakan hak warga binaan sekaligus supaya lapas mengurangi kapasitas hunian yang kian padat pasca pencabutan program asimilasi rumah oleh pemerintah pusat. Kami akan memberikan remisi. Alhamdulillah pada momen 17 Agustus ini ada orang narapidana yang mendapatkan remisi bebas pada hari itu juga. Dan itu akan diberikan langsung oleh Bapak Wali Kota Bau-Bau pada saat upacara. Di awal Agustus lalu, Lapas Bau-Bau mengusulkan 280 narapidana mendapatkan remisi kemerdekaan tahun 2023. Mereka yang diusulkan telah memenuhi syarat administratif dan substantif. Salah satunya telah menjalani masa hukuman penjara minimal 6 bulan dan berkelakuan baik. Lapas optimis seluruh napi yang diusulkan mendapatkan potongan tahanan akan disetujui pusat. Pihaknya masih menunggu SK resmi dari Dirjen Pas Kemenkumham RI beberapa hari ke depan sebelum tiba Hari Kemerdekaan. Woode Nurliani, reporteri Bau-Bau, melaporkan. Kita ke berita yang terakhir. Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Monianse mengatakan pemilu 2024 menjadi ajang ujian bagi pers. Dirinya berharap peran pers lebih independen pada perhelatan pesta demokrasi tersebut. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bau-Bau ketika membuka konferensi cabang Konvercap ke-9 Persatuan Wartawan Indonesia PWI Bau-Bau periode 2023-2026 dan uji kompetensi wartawan UKW di salah satu hotel di Bau-Bau. Menurutnya, independensi pers diuji saat pemilu serentak mendatang. Jika pers benar-benar independen, pasti akan membuat karya sesuai dengan kode etik jurnalis dan bukan terpolarisasi oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Tetapi demikian, dirinya yakin Dewan Pers akan menjaga profesionalitas pers sebagai mana yang digaungkan selama ini, pers sebagai salah satu pilar demokrasi. Di sisi lain, Wali Kota juga menyampaikan wartawan yang tergabung dalam PWI Bau-Bau agar menjadikan organisasi sebagai wadah untuk belajar dan mengabdi.
Dirinya tidak ingin setiap pelaksanaan musyawarah organisasi berujung pada dualisme kepemimpinan. Olehnya itu wartawan yang cerdas harus memberi teladan yang baik bahwa ketika bermusyawarah, apapun keputusannya, itulah yang terbaik. Sementara hasil Konvercap ke-9 PWI Bau-Bau periode 2023-2026, Laode Aswarlin kembali terpilih menjadi Ketua PWI Bau-Bau setelah mengantongi 17 suara mengalahkan saingannya Ardi Toris yang meraih 1 suara dari 19 peserta dan 1 suara dinyatakan abstain. Demikian penyampaian Warta Kepton pagi hari ini, dan sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Hoaks menjadi musuh besar penyelenggara pemilu karena mampu meruntuhkan tingkat partisipasi masyarakat. 3 napi lapas Bau-Bau akan dibebaskan di hari kemerdekaan. Khusus remisi 17 Agustus, lapas Bau-Bau mengusulkan 280 warga binaan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Laode Muhammad Syahribul mengucapkan terima kasih dan tetap bersama kami untuk mengikuti program kami selanjutnya.